Halo, assalamualaikum. Inilah panduan untuk lapor SPT tahunan Badan tahun pajak 2025 yang akan kita lakukan nanti 2026 di website Cortex. Baik pembaca dan pemirsa, inilah video panduan step by step cara lapor SPT tahunan Badan tahun pajak 2025 yang sudah harus kita lakukan di aplikasi atau di website Cortex DJP. Video ini akan membahas langkah demi langkahnya, step by step dan sangat detail. Video ini juga akan sangat panjang ya. Video ini juga akan sangat panjang sehingga silahkan Anda untuk pause video ini, menyimak baik-baik, atau mungkin Anda bisa langsung jump ke section-section berikutnya ketika di section awal Anda sudah berhasil atau Anda sudah melakukannya. Sekali lagi, inilah video panduan step by step cara lapor SPT tahunan Badan tahun pajak 2025 yang sudah harus kita lakukan di website atau di aplikasi Cortex DJP. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat panduan tutorial yang kami bikin ini dapat menjangkau kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Silahkan juga Anda share ke rekan-rekan yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Inilah pemirsa tahapan untuk lapor SPT tahunan Badan di Cortex. Step by stepnya adalah seperti ini. Eksklusif ringkasan dari Tips Pajak Media, produksi Tips Pajak Media. Tahapan pertama adalah kita harus sudah aktivasi akun Cortex DJP. Kita sudah harus aktivasi akun Cortex DJP, baik itu badan maupun pribadi PIC atau pribadi direktur atau pribadi penanggung jawab. Langkah kedua adalah dapatkan sertifikat digital atau sertifikat elektronik berupa kode otorisasi DJP untuk NPWP orang pribadinya. Langkah kedua adalah sang penanggung jawab, sang direktur harus sudah memiliki sertifikat digital atau kode otorisasi DJP. Kemudian yang ketiga, pasti setelah melakukan 1 dan 2, pastikan kita bisa login Cortex DJP. Dan yang keempat adalah pengenalan konsep impersonate atau pemberian role. Dan berikutnya adalah penyiapan atau penyusunan laporan keuangan. Dan langkah keenam, langkah yang sangat panjang ini adalah step by step cara lapor SPT tahunan Badan di Cortex. Langsung praktik di website Cortex DJP. Sebagai informasi, hari ini adalah Desember 2025, kita belum bisa melakukannya langsung di Cortex DJP sehingga kita melakukannya di simulator Cortex DJP langsung dari website Cortex DJP, simulator Cortex DJP. Baik, yang pertama kami bahas mengenai aktivasi akun Cortex. Sebelumnya kami ulang kembali bahwa silahkan untuk Anda pause video ini, simak baik-baik, resapi baik-baik, dan Anda jump atau loncat ke section-section berikutnya. Sekiranya section-section bagian awal ini Anda sudah berhasil atau Anda sudah memiliki. Contohnya, untuk section 1 kita akan bahas mengenai aktivasi akun Cortex DJP. Apabila Anda sudah memiliki, sudah bisa login dan sudah bisa tanda tangan, maka silahkan Anda skip bagian ini. Anda bisa jump atau loncat ke bagian berikutnya. Caranya bisa Anda klik di deskripsi di bawah ini. Di situ ada waktunya, timestampnya. Anda bisa langsung lanjut ke bagian yang Anda butuhkan. Karena ini adalah video yang lengkap, sangat detail dan sangat panjang. Seperti itu.
Baik, yang pertama kita akan aktivasi akun Cortex. Aktivasi akun Cortex pertama kali ini ada 3 kondisi. Yang pertama adalah untuk Anda yang sudah pernah login di JP Online. Yang kedua adalah untuk Anda yang sudah punya NPWP sebelum 2025 namun belum pernah login di JP Online. Dan berikutnya adalah untuk Anda yang belum punya NPWP. Kita bahas yang pertama adalah untuk Anda yang sudah pernah login di JP Online. Akses Cortex pertama kali untuk yang sudah bisa login di JP Online adalah Anda masuk ke website Cortex ini, cortexdjp.pajak.go.id. Lalu Anda lihat di bagian bawah ini ada lupa kata sandi. Berikutnya silahkan klik lupa kata sandi. Setelah memasukkan lupa kata sandi, Anda akan dibawa ke halaman ini. Maka silahkan masukkan NIK Anda, lalu tuliskan surat elektronik Anda atau nomor HP Anda di tujuan konfirmasi ini. Anda bisa pilih salah satunya. Kemudian masukkan kode CAPTCHA, centang pernyataan, dan klik kirim. Klik kirim di sini. Anda sudah klik kirim, maka akan ada notif reset password success. If the provided information is available, an email is sent containing instruction on how to update the password. Ketika informasinya benar, maka Anda akan dikirimin email berisi panduan bagaimana untuk mengupdate password. Berikutnya kita cek email kita masing-masing. Untuk email ini pastikan domainnya adalah pajak.go.id. Hati-hati saat ini cukup banyak penipuan ya. Pastikan domainnya pajak.go.id. Di sini case contohnya adalah seperti ini. Pengaturan ulang kata sandi portal wajib pajak melalui email. Untuk dapat mengubah password silahkan klik di tautan ini. Anda klik di tautan ini. Sekali lagi hati-hati atas email phishing. Pastikan email adalah dari pajak.go.id. Dan sudah selesai, Anda bisa login Cortex setelah Anda klik aktivasi email ini. Itulah tadi yang bagian atas akses Cortex untuk pertama kali untuk yang sudah pernah login di JP Online. Dan berikutnya kita akan bahas mengenai akses Cortex pertama kali untuk yang sudah punya NPWP namun belum pernah login di JP Online. Sudah punya NPWP namun belum pernah login di JP Online, maka yang dilakukan adalah masuk ke website Cortex ini, cortexdjp.pajak.go.id. Lalu Anda scroll bagian bawah ini, aktivasi akun wajib pajak. Jika yang tadi adalah lupa kata sandi, maka yang ini adalah aktivasi akun wajib pajak. Berikutnya, Anda akan diarahkan ke halaman permintaan akses digital nanti ya, seperti ini. Anda akan diarahkan ke halaman ini, maka silakan isikan data-data yang dibutuhkan. Untuk ini, apakah wajib pajak sudah terdaftar? Pastikan Anda sudah mencentangnya. Kemudian masukkan NPWP Anda, NIK, masukkan dengan NIK 16 digit Anda. Untuk nama wajib pajak ini akan otomatis muncul sesuai data yang ada. Detail kontak silahkan Anda tuliskan, nomor telepon juga silahkan Anda tuliskan. Nah, yang tricky adalah ini harus sesuai dengan data yang sudah ada di kantor pajak. Ya, email dan nomor telepon harus sudah sesuai dengan data yang ada di kantor pajak. Bagaimana jika tidak sesuai, Bang? Maka jika masih tidak sesuai datanya, Anda bisa mengajukan perubahan data ini ke kantor pajak.
Harus datang bang ke kantor pajak bang. Iya, harus datang ke kantor pajak. Apakah bisa ke kantor yang terdekat? Bisa. Anda tidak harus ke kantor terdaftar, namun Anda bisa menuju ke kantor pajak terdekatnya. Berikutnya, scroll ke bawah, pernyataan Anda centang di sini. Ya, Anda centang pernyataan. Lalu, jika munculnya seperti ini, wajib pajak sudah memiliki akun wajib pajak, silakan login kembali atau lakukan lupa kata sandi, maka lakukanlah. Artinya Anda sudah punya akun wajib pajak, kembali ke langkah 1A, yakni lupa kata sandi. Seperti itu ya, panduan lengkap tutorial operasional Cortex juga sudah kami bahas di video-video sebelumnya. Silahkan cari playlist panduan lengkap operasional Cortex dari Tips Pajak Media. Baik pemirsa, kita telah melakukan akses Cortex pertama kali untuk yang sudah pernah login DJP online dan untuk yang sudah punya NPWP namun belum pernah login DJP online. Dan berikutnya kita masuk ke skenario berikutnya, yakni untuk Anda yang belum punya NPWP. Untuk yang belum punya NPWP, maka Anda harus lakukan pendaftaran. Di sini ada informasi bahwa apabila Anda bukan wajib pajak ya, namun perlu Cortex karena Anda terdaftar sebagai pengurus. Contohnya adalah istri yang suaminya sudah punya NPWP, maka Anda hanya memakai menu nanti hanya registrasi. Ya, daftar di sini perorangan memiliki nikah hanya registrasi, jangan mendaftar sebagai wajib pajak namun hanya registrasi. Mengapa? Apa bedanya? Karena jika sebagai wajib pajak, maka Anda tentunya akan terikat dengan kewajiban-kewajiban perpajakan seperti bayar dan lapor. Oke, untuk yang belum punya NPWP, Anda masuk ke Cortex DJP di sini. Lalu Anda klik di sini, daftar di sini. Dan berikutnya Anda akan dibawa ke ini perorangan. Persiapan registrasi wajib pajak, kita memilih perorangan. Karena kita akan mendaftarkan diri yang sebagai PIC atau sebagai direktur. Berikutnya, memasukkanlah data-data yang dibutuhkan antara lain NIK, nama wajib pajak, jenis wajib pajak, tempat lahir, ya, negara asal, tanggal lahir, dan seterusnya. Seperti itu, ikuti langkah-langkahnya. Identitas, detail kontak orang terkait, data ekonomi, alamat, verifikasi, dan pernyataan wajib pajak. Ikuti semuanya sampai selesai, sampai Anda mendapatkan surat aktivasi NPWP. Ya, Anda bisa mendapatkan detailnya di video kami sebelumnya yang ini. Baik pemirsa, kita akan masuk ke section 2. Section pertama tadi adalah apa? Section pertama adalah ini. Aktivasi akun Cortex DJP. Sekarang Anda sudah berhasil memiliki akun Cortex DJP. Dan berikutnya yang perlu dilakukan adalah kita perlu mendaftarkan namanya. Ini kita perlu mendapatkan sertifikat digital atau sertifikat elektronik. Baik pemirsa, Anda sudah berhasil login akun Cortex, Anda sudah punya akun Cortex, sudah bisa login Cortex. Maka langkah berikutnya sebelum lapor SPT tahunan badan adalah kita orang pribadi harus sudah memiliki sertifikat digital atau sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Digital certificate tampilannya adalah seperti ini nanti pemirsa.
Digital Certificate. Jenis sertifikat digital, kode otorisasi DJP. Statusnya di sini masih invalid ya, nanti kita akan ubah agar menjadi valid. Baik tentang sertifikat elektronik atau sertifikat digital. Di Cortex ini, pengganti tanda tangan adalah sertifikat elektronik atau sertifikat digital. Salah satu sertifikat elektronik adalah kode otorisasi DJP atau KODJP. KODJP ini wajib dimiliki agar Anda bisa tanda tangan bukti potong, Anda bisa tanda tangan faktur pajak, bisa tanda tangan SPT masa, dan tentunya akhirnya bisa tanda tangan SPT tahunan. Jadi jika di dunia fisik tanda tangan adalah seperti ini, kita tanda tangan. Nah, di website Cortex DJP nanti penandatanganannya adalah dengan sertifikat digital. Ya, dengan nanti kita memasukkan kata sandi khusus yang kita bikin untuk menggantikan tanda tangan kita. Baik, langkah berikutnya adalah kita perlu melakukan pengecekan lebih dulu apakah kita sudah punya atau kita belum punya sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Caranya masuk ke Cortex dan masuk portal saya, kemudian pilih profil saya. Sekali lagi, caranya adalah masuk ke Cortex, kemudian pilih portal saya dan Anda pilih profil saya. Maka Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Anda scroll ke bawah, Anda lihat di bagian bawah ini ada nomor identifikasi eksternal. Ya, ada nomor identifikasi eksternal. Sekali lagi, ketika tampilan ini kita menuju nomor identifikasi eksternal. Setelah diklik nomor identifikasi eksternal, maka tampilannya adalah seperti ini. Ada dua tab. Tab pertama adalah External Identification Number, dan yang satunya adalah Digital Certificate. Anda pilih yang Digital Certificate. Setelah Digital Certificate, Anda klik reload ini, maka jika Anda belum pernah punya, di sini tidak ada data yang ditemukan, sehingga kita akan membuat digital sertifikat baru. Sebaliknya, apabila di sini sudah ada sertifikat digitalnya, maka Anda sudah punya sertifikat digital dan Anda bisa lanjut untuk validasinya. Baik, jika belum punya, mari kita buat. Masuk ke portal saya, permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, Anda klik. Maka Anda akan dibawa ke halaman ini, permintaan sertifikat digital. Kanalnya daring atau portal wajib pajak, tanggal permohonan tanggal hari ini, identitas wajib pajak adalah Anda memasukkan NPWP, lalu klik tab atau gambar mikroskop ini, maka nama wajib pajak dan alamat akan muncul secara otomatis. Berikutnya untuk detail kontak adalah sesuai dengan basis data. Dan berikutnya Anda di bagian bawah ini rincian sertifikat, Anda pilih jenis sertifikat digital, Anda klik, Anda pilih kode otorisasi DJP. Ini adalah yang gratis ya. Untuk Privy, Vinotek, dan Signature ini adalah menggunakan pihak ketiga. Dan berikutnya Anda memasukkan passphrase. Nah, inilah nanti yang dimaksud dengan pengganti tanda tangan Anda. Anda akan diminta mengisi passphrase. Inilah nanti pengganti tanda tangan Anda. Jadi tidak lagi pakai tangan seperti ini, namun tetap pakai tangan mengetikkan passphrase atau frase kunci atau password Anda atau PIN apa pengganti tanda tangan. Apakah ini harus sama atau boleh beda dengan password Cortex? Boleh beda, boleh sama. Silahkan kembali ke pilihan Anda. Harus huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda karakter yang khusus.
Berikutnya pernyataan wajib pajak, Anda centang di sini pernyataan wajib pajak dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap. Dan saya menyetujui untuk menggunakan akun wajib pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan. Kemudian Anda pilih simpan. Lalu tampilannya adalah seperti ini, sertifikat digital berhasil dibuat. Bukti penerimaan suratnya seperti ini. Dan apakah sudah selesai? Belum, masih ada satu step lagi ya. Ada satu step lagi di mana kita akan merubah status digital certificate dari invalid menjadi valid. Untuk yang pertama kali digital certificate status Anda adalah masih invalid, sehingga kita perlu melakukan validasi sehingga menjadi valid. Caranya kembali ke nomor identifikasi eksternal, lalu Anda pilih tab digital certificate. Di sini ada digital certificate-nya. Anda geser ini scroll ke kanan. Anda geser scroll ke kanan, maka Anda cek di periksa status. Periksa status munculnya invalid, dan setelah itu Anda klik menghasilkan. Ya, setelah klik menghasilkan maka akan berubah menjadi valid, sehingga Anda sudah bisa melakukan penandatanganan SPT. Selesai, kini Anda sudah memiliki sertifikat digital atau digital certificate atau kode otorisasi DJP. Dan kini Anda sudah dapat melakukan penandatanganan bukti potong, penandatanganan SPT, penandatanganan surat permohonan, dan lain-lain mengenai administrasi perpajakan. Seperti itu, kita sudah selesai di bab kedua, yakni mendapatkan kode otorisasi DJP atau mendapatkan sertifikat digital atau digital certificate atau sertifikat elektronik, di mana itu nanti berfungsi sebagai pengganti tanda tangan kita. Dan langkah berikutnya, langkah ketiga adalah login Cortex DJP. Oke, berikutnya tentunya setelah berhasil semua, kita login Cortex DJP, dan nanti pastikan Anda sudah ditunjuk sebagai pihak terkait oleh perusahaan. Ya, itu nanti namanya adalah impersonate, konsep impersonate. Jadi Anda silahkan login dengan NIK Anda atau NIK penanggung jawab atau direktur. Maka di dalam nanti di kanan atas akan muncul, akan berperan sebagai siapa, ya. Dan berikutnya kami jelaskan di bagian 4 ini tentang impersonate dan pemberian role. Impersonate itu apa? Impersonate adalah cara akses Cortex DJP yang diperuntukkan bagi penanggung jawab dan pihak terkait yang diberikan hak akses atau role oleh wajib pajak badan atau instansi pemerintah yang diwakili. Contoh, pengurus atau karyawan perusahaan dapat menjalankan Cortex DJP mewakili perusahaan dengan mode impersonating. Lalu untuk menggunakan mode impersonating, wakil atau kuasa wajib pajak login menggunakan akun Cortex DJP pribadi, kemudian mengubah role dengan cara klik pada menu drop down yang menampilkan NPWP dan nama. Pilih akun wajib pajak yang akan diwakili dan sistem secara otomatis akan menampilkan layar Cortex DJP dalam kapasitas sebagai wakil atau kuasa dari wajib pajak tersebut. Dalam mode akses ini, sistem akan menampilkan notifikasi "You are currently impersonating user", NPWP wajib pajak yang diwakili. Menu yang tersedia pada impersonating adalah sesuai dengan hak akses atau role yang diberikan oleh penanggung jawab wajib pajak kepada pihak terkait yang bersangkutan. Itu teorinya, dan
prakteknya seperti ini ya. Untuk dapat melakukan impersonate, pastikan Anda telah menerima penugasan dari wajib pajak yang akan Anda wakili. Cara impersonate seperti ini, kita login Cortex, kemudian lihat baik-baik di bagian atas ini. Setelah berhasil login Cortex, Anda lihat baik-baik di bagian kanan atas ini. Di sini ada role berperan sebagai. Anda klik saja di sini. Ketika defaultnya, maka di sini akan muncul NIK pribadi dan nama Anda. Dan Anda klik di sini, Anda sudah. Di sini Anda sudah terdaftar sebagai wakil atau pihak lain yang diberi wewenang oleh wajib pajak badan sebagaimana berikut ini di bawah. Sekali lagi, yang atas ini adalah pribadi, yang bawah ini adalah Anda akan berperan sebagai siapa, Anda akan mengisi SPT-nya siapa, Anda akan mengakses SPT-nya perusahaan yang mana. Gitu ya. Lalu jika yang tadi di sini adalah masih putih-putih, ketika kita pilih sebagai salah satu perusahaan, maka munculnya adalah biru-biru seperti ini. Pastikan sudah muncul biru-biru, pita biru di atas yang tulisannya adalah you are currently impersonating user. You are currently impersonating user, atau saat ini Anda berperan sebagai perusahaan, kira-kira seperti itu. Lalu kita pilih next ya. Sekali lagi, kanan atas bagian atas ini you are currently impersonating user, harus sudah ada ininya ya. Dan tampilannya adalah seperti ini. Anda untuk yang pertama, Anda akan dibawa ke ikhtisar profil wajib pajak badan ya. Sudah yang badan ini, Anda sudah dibawa ke ikhtisar profil wajib pajak badan. Bang, bagaimana jika gagal impersonate? Ini di sini nggak muncul, Bang. Di sini nggak muncul perusahaan yang akan saya isikan SPT-nya. Apabila seperti itu, maka yang terjadi adalah Anda belum ditunjuk oleh wajib pajak badan. Sehingga pastikan orang pribadi sudah bisa login akun Cortex, dan pastikan orang pribadi sudah ditunjuk sebagai wakil wajib pajak. Bagaimana untuk mengecek sudah ditunjuk atau belum? Maka Anda login ke akun Cortex badan, portal saya, klik portal saya di sini. Kemudian Anda lihat pihak terkait di sini. Pastikan di sini sudah ada nama Anda, NIK Anda, NIK direktur, NIK wakil, NIK konsultan atau kuasa atau yang lainnya. Pastikan sudah menjadi pihak terkait. Lalu Anda scroll ke kanan dan di sini akan ada muncul apakah penanggung jawab. Maka pastikan jika Anda direktur, maka Anda sudah ada centangnya di sini ya. Sudah tercentang di sini. Baik, seperti itu pemirsa. Kita sudah selesai di 4 langkah ya. 4 step sudah kita lakukan, sudah kita bahas. Yang pertama adalah cara akun login Cortex aktivasi akun Cortex pertama kali. Yang kedua adalah kita harus mendapatkan sertifikat elektronik. Kita harus memiliki sertifikat digital berupa kode otorisasi DJP. Yang ketiga adalah pastikan kita sudah bisa login akun Cortex. Dan keempat adalah konsep impersonate. Pastikan kita atau Anda sudah ditunjuk sebagai wakil dari wajib pajak badan sehingga kita bisa login SPT tahunan badan. Sudah 4. Dan langkah kelima adalah menyiapkan laporan keuangan ya, menyiapkan laporan keuangan. Anda bisa skip section ini, siapkan laporan keuangan ketika Anda sudah memiliki laporan keuangan. Sekali lagi Anda bisa jump atau loncat ke seksi berikutnya, ke bagian berikutnya ketika Anda sudah memiliki SPT laporan keuangan perusahaan. Jadi
Poin yang sangat penting di sini adalah untuk bisa lapor SPT tahunan badan, maka perusahaan atau badan sudah harus memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan tentunya sangat tergantung kepada spesifikasi, sangat tergantung kepada jenis perusahaan atau badan usaha Anda, sangat tergantung pada kegiatan usaha Anda. Dan oleh karena itu, kami Tips Pajak Media telah menyusun panduan untuk bikin laporan keuangan untuk masing-masing jenis usaha seperti ini. Per saat ini, per Desember 2025, kami telah membuatkan panduan membuat laporan keuangan untuk perusahaan dagang, untuk laporan keuangan sederhana perusahaan dagang, kemudian untuk perusahaan jasa, kemudian untuk perusahaan jasa konstruksi, dan kemudian untuk laporan keuangan konstruksi dan pengadaan. Anda bisa memilih masing-masing tentunya sesuai dengan core bisnis perusahaan Anda. Panduan bikin laporan keuangan ini yang kiri atas ini adalah untuk yang umum, untuk yang perdagangan. Dan dalam contoh di video ini kami akan memberikan kembali panduan untuk bikin laporan keuangan sederhana Panduan untuk bikin laporan keuangan sederhana untuk perusahaan perdagangan. Apabila perusahaan Anda bukan perdagangan, maka juga Anda silahkan nanti kunjungi deskripsi di bawah ini. Kami sudah membuatkan untuk seluruh sektor jenis usaha Anda. Ada yang jasa, ada jasa konstruksi, ada konstruksi dan pengadaan. Silahkan Anda kunjungi yang thumbnailnya gambarnya seperti ini, atau Anda bisa kunjungi di tautan di deskripsi di bawah. Baik, kami berikan juga link langsung Anda bisa lihat di kanan atas di sini. Panduan untuk membuat laporan keuangan untuk perusahaan perdagangan. Anda bisa klik di kanan atas video ini. Laporan keuangan perusahaan perdagangan. Berikutnya nomor 2. Panduan untuk membuat laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Anda bisa klik di tautan di kanan atas video ini. Laporan keuangan jasa. Yang ketiga, panduan untuk membuat laporan keuangan di bidang usaha jasa konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi. Silahkan klik di kanan atas video ini. Dan keempat, panduan membuat laporan keuangan di bidang perusahaan di bidang konstruksi dan sekaligus pengadaan. Anda bisa lihat di kanan atas video ini. Seperti itu Dan berikutnya kami sajikan panduan untuk membuat laporan keuangan untuk perusahaan perdagangan. Inilah panduan membuat laporan keuangan sederhana untuk perusahaan perdagangan. Kita tahu semua bahwa syarat mutlak untuk bisa melakukan pelaporan SPT tahunan badan usaha adalah sudah memiliki laporan keuangan. Dan sesi kali ini kita akan bahas mengenai panduan untuk menyusun laporan keuangan untuk perusahaan yang masih sederhana. Sederhana di sini maksudnya apa? Tentunya skalanya di sini adalah kecil menengah Jika perusahaan Anda sudah sangat raksasa, sudah sangat besar, tentunya Anda harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan metode tertentu yang lebih canggih Dan video ini adalah untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah agar bisa lapor SPT tahunan badan tahun pajak 2025 di Cortex ini. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini,
subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami bagikan ini dapat menjangkau kepada makin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Baik pemirsa, kita akan mempraktikkan cara untuk menyusun laporan keuangan perusahaan sederhana tahun pajak 2025 yang SPT-nya akan kita laporkan nanti di tahun 2026 di Cortex. Inilah tampilannya dan saya akan mengecil lebih dulu. Baik pemirsa, inilah nanti produk akhirnya, yakni laporan laba rugi yang seperti ini ya. Laporan laba rugi dan juga akan ada neraca. Ini adalah dua laporan yang wajib ada, minimal ada untuk diupload di SPT tahunan. Jadi apa saja unsur laporan keuangan, apa saja isi dari laporan keuangan? Laporan keuangan untuk yang secara standar ada 5 jenis ya, ada 5 jenis laporan keuangan. Yang satu adalah laporan laba rugi ya, di situ laporan laba rugi mencatat penjualan-penjualan Anda, peredaran usaha atau pendapatan Anda dikurangi dengan biaya-biaya sehingga ujung dari laporan laba rugi ini adalah laba atau rugi usaha. Satu laporan laba rugi. Yang kedua adalah neraca ya. Yang kedua adalah neraca. Neraca ini beda dengan laba rugi. Jika laba rugi itu periodenya adalah tahunan ya, artinya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2025, maka neraca ini bukan tahunan namun posisi per sebuah titik ya, per sebuah titik akhir tahun. Di sini terstate di atas bahwa neraca ini atau laporan posisi keuangan ini adalah per 31 Desember tahun 2025 ya. Artinya titik akhir, ketika akhir tahun tuh posisinya berapa gitu ya. Dan yang berikutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Ya, ada laporan perubahan ekuitas. Di sini adalah menampilkan perubahan-perubahan ekuitas Anda. Ekuitas itu apa? Secara sederhana, ekuitas itu adalah modal lah ya. Modal atau selisih antara aset-aset dikurangi dengan utang-utang. Dan berikutnya adalah laporan perubahan arus kas. Di sini saya ulangi, berikutnya nomor 4 adalah laporan arus kas ya, laporan arus kas. Di sini tidak kami munculkan, itu untuk yang berikutnya. Dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Itulah 5 jenis laporan keuangan, yakni adalah laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Ada lagi sebenarnya laporan peredaran usaha. Di sini adalah di sini adalah yang diminta oleh otoritas pajak ya, otoritas pajak. Di sini ketika perusahaan Anda masih menggunakan PPh final 0,5%, maka harus ada dilampirkan ini laporan peredaran usahanya. Seperti itu, clear. Itulah 5 jenis laporan, 5 jenis unsur laporan keuangan. Baik, kali ini kita akan coba menyusun laporan keuangan sederhana. Dan dalam hal ini, kali ini kami telah menyajikan contoh kasusnya. Contoh kasus, lalu nanti inputannya seperti apa, dan nanti ujungnya laporan keuangannya seperti apa. Contoh kasus di sini, simak baik-baik ya. Bahwa di sini tanggal 1 Januari 2025, Pak Taufik NPWP sekian, dan Pak Hidayat NIK sekian bersepakat mendirikan PT dengan nama PT SHS. PT SHS ini bergerak di bidang usaha perdagangan eceran komputer. Perdagangan eceran komputer ya, modal dasarnya adalah 1 miliar. 1 miliar itu adalah 600 jutanya Pak Taufik dan 400 jutanya Pak Hidayat. Ya, biaya pendiriannya 10 juta.
Ketika mendaftarkan NPWP, PT SAS memilih dikenakan tarif PPh final berdasarkan PP 55 tahun 2022. Artinya ketika mendirikan perusahaan ini, wajib pajak memilih untuk menggunakan tarif PPh final 0,5%. Lalu 1 Maret 2025 PT SAS merekrut Nona Susi dan Nona Susanti, keduanya lajang sebagai karyawan tetap bagian administrasi. PT SAS juga merekrut Pak Joko menikah anak 2 dan Pak Supriyanto menikah anak 4 sebagai karyawan bagian marketing dan operasional. Susi dan Susanti memperoleh gaji sebesar 3 juta tiap bulan dan Pak Joko dan Pak Supriyanto gajinya 3,5 juta tiap bulan. Ya. Pak Taufik menikah anak 2 sebagai direktur mendapatkan gaji 5 juta tiap bulan dan Pak Hidayat menikah anak 2 sebagai komisaris mendapatkan gaji 4,5 juta setiap bulan. Gaji kepada seluruh pegawai, direktur dan komisaris dibiarkan tiap tanggal 1 mulai dibayarkan 1 April 2025. Lalu 1 April PT SAS menyewa kantor dari Pak Hidayat selama setahun dengan biaya 20 juta setahun. Dan PT SAS memberi peralatan kantor sebesar 8 juta dan 2 juta serta kursi 2 juta. Mencatat penjualan nih, mulai April ada penjualan 50 juta, Mei 60 juta, Juni 20 juta, ya Juli 100, Agustus 100, September 800 dan Oktober 100 dan Desember 700. Jumlah pembelian barang dagangan adalah 2,2 miliar. Catatan persediaan akhir 31 Desember sebesar 200 juta. Biaya telepon air sebesar 20 juta dan terdapat piutang dagang 100 juta dan utangnya 90 juta. Apa yang berikutnya dilakukan dari kasus transaksi ini, dan ini nanti silahkan menyesuaikan dengan yang terjadi di perusahaan Anda. Yang pertama adalah kita bikin biaya gaji. Biaya gaji kami sudah bikin template-nya seperti ini, maka silahkan tuliskan nama-namanya, ada nama, jabatan, kawin, PTKP. Lalu tuliskan di sini gaji-gaji mereka, ya, gaji-gaji mereka tuliskan di sini. Ini sudah dari soal tadi sudah kami tuliskan di sini, dan gaji setahun adalah Rp202.500.000. Dan berikutnya catatlah di daftar aset tentang aset-aset yang dimiliki. Ya, aset dimiliki di sini seperti kasus adalah laptop, printer dan kursi. Di sini tahun perolehan adalah April 2025, harga perolehannya 8 juta. Nah, ini daftar aset ini sangat penting karena ini nanti adalah menentukan besarnya biaya penyusutan, ya, menentukan besarnya biaya penyusutan yang nanti bisa dikurangkan untuk menjadi biaya penyusutan. Di sini di kanan ini sudah kami tempelkan jenis-jenis harta perwujudnya. Jadi penyusutan, untuk lebih lanjut penyusutan kami sudah bahas di video tersendiri mengenai penyusutan. Silahkan dapatkan di klik kanan atas video ini. Mana gambarnya? Nah, kanan atas video ini ya, tentang penyusutan menurut pajak. Jadi pada dasarnya ada beberapa kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 ini adalah yang paling umurnya pendek, ya, umurnya pendek. Kelompok 1 ini tarifnya adalah di 25%, ya, karena umurnya adalah 4 tahun. Nah, ini sudah kami tuliskan juga di sini, tarif penyusutan ada di sini. Oke, untuk laptop itu umurnya 4 tahun, sehingga jika harga perolehannya 8 juta, maka penyusutan tahun ini adalah harusnya di 25%-nya kan, jika 1 tahun persis. Namun karena ini diperolehnya di April, maka di sini ada proporsi. Silahkan Anda lihat di sini ada proporsi 9/12 kali 25% kali kali harga perolehan. Akumulasi penyusutannya sekian dan nilai buku per 1 Desembernya adalah sekian. Dan ini nanti biaya penyusutan inilah yang nanti akan digunakan untuk menjadi beban penyusutan. Gitu ya. Lalu berikutnya kita tuliskan daftar peredaran usaha. Tadi dari data-data yang ada silakan tuliskan di sini April, Mei, Juni, Juli. Tuliskan setiap bulannya di sini. Lalu di sini adalah PPh final yang dibayar, ini sebesar berapa? Sebesar 0,5% dari omset. Bang, katanya 500 juta rupiah ke bawah nggak kena PPh. Ya betul, ketika omset Anda masih 500 juta rupiah sampai
0 sampai 500 juta rupiah, maka itu tidak kena pajak penghasilan. Namun catatannya, namun untuk 500 juta rupiah yang tidak kena PPh itu adalah untuk orang pribadi, ya, adalah untuk orang pribadi. Sehingga untuk PT ini tentunya tidak berlaku, CV juga tidak berlaku. Bagaimana Bang dengan perseroan perorangan, ya? Bagaimana dengan perseroan perorangan atau PT perorangan atau perseroan perseorangan? Kan perorangan Bang itu, dapat nggak 500 jutanya? Jawabnya adalah tidak dapat fasilitas 500 juta yang tidak kena PPh. Sekali lagi, fasilitas 500 juta rupiah yang tidak kena PPh adalah hanya untuk orang pribadi. Kembali ke laptop, bahwa di sini dengan omset ini maka terutang PPh final 0,5%-nya. PPh final 0,5% itu bank dibayarnya setiap akhir tahun atau setiap masa pajak atau setiap bulan? Jawabnya, PPh final 0,5% itu terutang setiap masa pajak, ya. Jadi ketika contoh di sini bulan Agustus ada omset 100 juta, Anda harus bayar PPh final 0,5%-nya 500 juta. Ini Anda bikin billingnya 500 ribu rupiah ini, ya. Omset 100 juta rupiah, PPh terutang 500 ribu rupiah, Anda bikin billingnya untuk satu masa ini saja, ya, untuk satu masa ini saja. Ini harusnya sudah dilakukan penyetoran di paling lambat di 15 September 2025. Seperti itu ya. Jadi PPh final 0,5% dibayar setiap masanya atau setiap bulannya. Oke, ketemu ya peredaran usaha sekian. Lalu kita akan menyusun laporan laba ruginya. Nah, ini sudah kami siapkan template-nya, tentunya laporan keuangan sederhana ini sudah kami siapkan dan ini ready untuk dicetak. Tinggal Anda ganti-gantikan, isikan, tinggal Anda ganti isian-isiannya sesuai dengan kondisi perusahaan Anda. Oke, di sini penjualan, ya. Penjualan di sini adalah kita ambil dari peredaran usaha 2.530.000 rupiah. Return tidak ada, potongan penjualan nggak ada, sehingga jumlah penjualan bersih adalah 2.530.000.000 rupiah. Harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu apa? Harga pokok penjualan ini bahasa sederhananya adalah harga pokok untuk mencapai BEP, ya, di luar biaya-biaya usaha tentunya. Formulanya adalah persediaan awal, ya, persediaan awal ditambah dengan pembelian, ya, ditambah dengan beban pengangkutan, beban langsung, ya, tambah dengan beban lainnya yang langsung, ya, langsung melekat ke usaha itu, ke penjualan, ke pembelian ini untuk menghasilkan produk ini, dikurangi dengan persediaan akhir. Ya, di sini maka jumlah harga pokok penjualannya adalah 2 miliar rupiah. Bagaimana jika awal tahun ini ada stok misal 500 juta? Maka HPP-nya tentunya akan nambah, ya, HPP-nya akan nambah. Betul ya. Tapi case ini tidak ada persediaan awal. Bagaimana jika persediaan akhirnya habis? Maka HPP-nya akan nambah, ya, akan nambah, sehingga labanya akan berkurang. Seperti itu ya. Itulah mengenai harga pokok penjualan. Dalam case ini penjualannya 2,5 M, harga pokok penjualannya 2 M, sehingga laba kotornya adalah 530 juta rupiah. Oke, kita ke bawah. Di sini adalah beban gaji. Beban gaji diambil dari yang sudah kita tuliskan di sini tadi ya, 202.500.000 rupiah. Biaya transportasi nggak ada, biaya sewa 15 juta rupiah, bunga nggak ada, hubungan dengan jasa nggak ada, pemasaran dan promosi nggak ada, entertainment nggak ada, beban umum administrasi nggak ada. Beban listrik, air, telepon di 20 juta rupiah. Beban penyusutan adalah di 3750. Beban penyusutan ini mengambil dari daftar aset di sini ya. Seperti yang kami sampaikan di depan bahwa penyusutan masuknya adalah di sini. Sehingga jumlah beban usaha adalah 241
Rp250.000 dan ketemu laba atau rugi usaha adalah di Rp288.750.000. Pendapatan di luar usaha jika ada maka tuliskan di sini. Namun di case ini nggak ada. Beban di luar usaha contohnya adalah kerugian penjualan aset, sumbangan, selisih kurs dan seterusnya, maka ketemu laba rugi di luar usaha adalah sekian dan ketemulah laba rugi bersih sebelum pajak. Ini karena tidak ada pendapatan dan biaya di luar usaha, maka ini sama tentunya, laba rugi usaha sekian, laba rugi sebelum pajak adalah sekian. Lalu besarnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan di sini adalah karena di sini masih terutang PPh final 0,5%, pajaknya adalah di sini Rp12.650.000 ya. Sehingga total laba rugi bersih setelah pajak adalah di Rp276.100.000. Silahkan Anda tanda tangani. Untuk template ini sudah ready, Anda bisa langsung mencetak. Nah, sudah langsung ini cetak laporan laba ruginya. Itulah yang pertama mengenai laporan laba rugi. Dan yang berikutnya adalah mengenai neraca. Neraca seperti kami sampaikan di depan adalah laporan mengenai posisi keuangan perusahaan pada sebuah tanggal. Di sini tanggalnya adalah di akhir tahun 31 Desember 2025. Di sini kas dan setara kas tentunya Anda melakukan cash of name ya, tabungan-tabungan atau buku rekening, Anda ambil berapa saldonya ya, berapa saldonya dan berapa kas yang Anda miliki. Di sini menurut catatan kas dan setara kas adalah 1,2 M, lalu kita punya piutang usaha 100 juta rupiah. Sehingga di sini juga persediaan jumlah aset lancar adalah 1,3 M. Dan aktiva tidak lancar di sini adalah aktif aset tetap lainnya di daftar aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan ya, ketemu aset tidak lancar di sekian. Dan liabilitas jangka pendeknya adalah kita punya utang usaha 90 juta rupiah. Lalu modal saham adalah 1 miliar rupiah dan di sini untuk case ini selama 2025 ini tidak ada laba yang diambil alias seluruhnya labanya ditahan atau masih di perusahaan, sehingga laba ditahan di sini adalah di 276 juta rupiah 100. Ini sama persis dengan ini laba bersih sesudah pajak. Seperti itu, dan jumlah ekuitasnya adalah ini tambah ini di 1,276. Dan formula neraca adalah jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas 1,366. Seperti itu, sudah selesai kita menyusun neraca dan kita bisa langsung cetak. Ini sudah ready untuk dicetak. Anda tinggal melakukan pencetakan. Dan berikutnya, nah ini yang terbaru bahwa mulai 2026 ini nanti ya, artinya untuk tahun pajak 2025 pelaporan di Kortex sudah sangat detail ya, di mana Anda juga harus mengetahui secara detail yang apa-apa yang harus dilakukan. Ini tadi kami sudah menunjukkan, sebentar saya hilangin dulu ini. Nah, ini kami sudah menunjukkan di ada peredaran usaha, laba rugi, neraca, dan kita di sini kami sudah menyediakan template yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kortex. Ya, Kortex itu nanti butuh seperti ini, pemirsa. Kortex itu ketika laporan kita sudah butuh yang detail seperti ini. Dan jangan khawatir, di sini kami sudah menyediakannya. Ini tinggal nanti Anda sesuaikan di sini. Misal dari atasnya laba rugi. Dari laba rugi ini kita sudah menuangkannya di sini laba rugi ya. Kemudian ada juga di pembelian di sini. Lalu beban pengangkutan ya, dikurangi persediaan akhir, ketemu laba kotor, ketemu jumlah HPP dan ketemu laba kotor. Oke, berikutnya adalah biaya-biaya juga masuk di sini, sudah ada di sini. Lalu biaya penyusutan dan amortisasi ada di sini, biaya sewa ada di sini ya. Nanti silakan diisi ini.
Ini sudah kami usahakan menyambung seluruhnya, ngeling dengan yang kita isi sebelumnya. Ini juga sama, laba atau rugi usaha 288750 ya. Kita lihat 288750. Betul sama, oke. Lalu sudah ketemu laba rugi sebelum pajak 288750. Nah, yang baru di Cortex ini di sini kita sudah bisa membreakdown mana yang dikenakan PPh final, mana yang tidak dikenakan PPh final. Oke, di sini ada nilai komersial, tidak termasuk objek pajak, dikenakan PPh final, objek pajak tidak final, penyesuaian fiskal positif dan negatif, kode penyesuaian fiskal. Dan ketemu nanti nilai fiskal di sini adalah sama semua ya, karena kita di sini tidak seluruh yang kita lakukan di sini biaya-biaya menurut komersial sudah sesuai juga dengan biaya fiskal. Gitu ya, dan begitu juga dengan ini di bawah ini adalah untuk neracanya. Untuk neracanya sudah kami sesuaikan juga di sini sehingga nanti ketika diminta oleh Cortex ya, diminta oleh Cortex ketika laporan keuangan maka sudah ready di sini. Gitu ya. Dan berikutnya terakhir sebetulnya dari dua ini sudah cukup, ada daftar, ada laba rugi dan neraca, ini sudah cukup ya untuk bisa lapor SPT tahunan. Namun di sini kami tambahkan juga untuk laporan perubahan ekuitas, silahkan di sini diikuti bahwa jadi ini lebih untuk ke si owner sih, ini tidak perlu dilaporkan sebetulnya. Jadi kayak modal awal di sini adalah 1M, laba ditahan tahun sebelumnya nggak ada karena baru berdiri, laba tahun 2025-nya juga adalah sekian ini dan tidak ada pengambilan laba atau prive untuk CV sehingga modal akhir atau ekuitas akhir adalah 1,276 rupiah. Inilah pemirsa template laporan keuangan sederhana ya untuk perusahaan yang sederhana. Anda bisa ikuti di sini, silakan Anda salin baik-baik ya, silakan baik-baik, silakan video ini di-pause. Pause video ini Anda ketik pelan-pelan, silakan ya untuk diikuti. Ini adalah template laporan keuangan sederhana dan inilah cara untuk menyusun laporan keuangan tahun pajak 2025 yang SPT-nya kita akan laporkan nanti di tahun 2026. Apabila Anda repot untuk menyalin dari video ini, Anda juga bisa mendapatkan template Excel-nya ya, template Excel yang telah kami sediakan ini, kami buatkan ini. Anda bisa dapatkan template Excel-nya di link di deskripsi di bawah. Dapatkan template laporan keuangan sederhana 2025 dan sampai 2026. Untuk lapor SPT tahunan tahun pajak 2025 yang kita laporkan nanti di Cortex tahun 2026. Sekian, semoga bermanfaat. Kami resum kembali sedikit, bahwa di sini telah kami buatkan contoh kasusnya untuk memudahkan Anda dalam menyusun laporan keuangan sederhana. Di sini kita tuliskan biaya-biaya gajinya, kemudian kita bikin daftar aset, kemudian kita tuliskan daftar peredaran usaha, kita akan tuangkan dalam laporan laba rugi dan ini sudah siap untuk dicetak ya, dan di neraca kita tuangkan dan kita juga sudah siap untuk dicetak dan lanjut ke Cortex-nya ya, ke Cortex-nya ini adalah penyesuaian-penyesuaian agar Anda bisa mengisikannya nanti di Cortex. Dan yang terakhir ini adalah laporan perubahan ekuitas, ini bisa Anda buat dan juga bisa tidak Anda buat karena pada dasarnya hanya butuh laporan laba rugi dan neraca untuk bisa lapor SPT tahunan badan. Sekian, sekali lagi untuk mendapatkan Excel ini Anda bisa dapatkan di link di deskripsi di bawah. Anda juga bisa melakukan menyalin secara manual dengan pause video ini serta mengetiknya. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya, kolom komentar di YouTube di bawah ini, atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, ada di YouTube, ada di website, ada di Telegram, dan juga kami ada di TikTok. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, Anda setelah menyelesaikan sampai dengan langkah kelima, sampai dengan menyusun laporan keuangan sederhana, dan saat ini laporan keuangan sederhana sudah ready, laporan keuangan perusahaan kita sudah ready, sudah ada laporan laba rugi dan sudah ada neraca. Berikutnya mari kita lanjut ke step by step isi SPT tahunan badan di Kortex. Ini adalah langkah utamanya ya, langkah utama. Di akhir kita akan mempraktikkan step by step cara lapornya. Nah, di sini ini diambil dari Ditjen Pajak, ada beberapa perubahan SPT tahunan PPh Badan di Kortex. Yang pertama, pengisian SPT dilakukan mulai dari induk ya. Sebanyaknya lampiran yang harus diisi tergantung isian atau pilihan jawaban pertanyaan di induk SPT. Ini beda dengan SPT tahunan sebelum-sebelumnya di e-form yang kita mengisinya dari lampiran, maka kita di sini mengisinya adalah dari induk untuk yang di Kortex ini. Pemirsa, berikutnya adalah lampiran yang otomatis muncul adalah lampiran L2 atau daftar kepemilikan dan lampiran L11B, daftar penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh. Kemudian terdapat 12 sektor usaha lampiran keuangan pada lampiran L1 ya. Untuk L1 rekonsiliasi laporan keuangan itu ada 12 jenis usaha dan Anda tentunya tinggal pilih sesuai dengan jenis perusahaan Anda. Dan berikutnya penghitungan dan pengisian nilai koreksi fiskal dilakukan langsung di laporan laba rugi pada tiap akun dan memungkinkan untuk mengisi lebih dari satu kode koreksi fiskal pada satu tahun. Dan berikutnya daftar harta pada lampiran perhitungan biaya penyusutan dipecah per kelompok aset. Inilah nanti tampilannya. Untuk induk adalah seperti ini. Di sini ada header, identitas, informasi laporan keuangan. Kemudian yang C adalah penghasilan yang dikenakan PPh final atau tidak termasuk objek pajak. Yang D adalah penghitungan PPh. E adalah pengurang PPh terutang. F adalah PPh kurang atau lebih bayar. G perhitungan angsuran PPh 25 tahun berjalan. H pernyataan transaksi. I lampiran lainnya dan J pernyataan. Baik, kita praktik. Berikutnya kita login ke Kortex DJP. Anda masuk di sini kortexdjp.pajak.go.id, masukkan NIK Anda dan kata sandi Anda. Pastikan ini adalah NIK direktur perusahaan atau NIK orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai wakil wajib pajak badan. Berikutnya kita pilih impersonate usernya sebagai siapa ya. Kita pilih impersonate user sebagai siapa. Caranya adalah di bagian kanan atas ini ada panah. Anda klik di panah ini dan berikutnya ada di bawah. Di bawah akan ada memilih Anda akan berperan sebagai siapa ya. Di bawah ini Anda pilih Anda akan berperan sebagai siapa. Sebagai wajib pajak mana. Untuk case ini sang wajib pajak orang pribadi mempunyai 3 perusahaan. Sehingga akan muncul 3 perusahaan yang akan diwakili oleh orang pribadi ini. Pilih salah satu perusahaan yang akan diisi SPT-nya. Oke, dan berikutnya sudah ada di kanan atas, di bagian atas ini, you are currently impersonating user sebagai badan. Berikutnya next, kita masuk ke SPT. Ya, SPT, lihat di menunya. Sekali lagi pastikan sudah yang biru-biru ini, pastikan sudah berperan sebagai badan. Dan kita berikutnya masuk ke SPT, klik SPT. Surat pemberitahuan. Dan setelah masuk surat pemberitahuan, di sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kategori ya. Yang pertama adalah konsep SPT, ketika Anda masih konsep. Berikutnya adalah SPT yang menunggu pembayaran. Artinya konsepnya sudah dibikin namun belum terbayar billingnya. Kemudian ada SPT dilaporkan, ya, SPT dilaporkan. Lalu
ada SPT ditolak dan SPT dibatalkan. Yang kita akan sering adalah hanya 3 yang atas ini. Yang pertama adalah ketika kita membuat konsepnya, lalu kita menunggu pembayarannya dan hasil pelaporannya. Dan karena ini adalah pertama kali, maka kita akan klik buat konsep SPT ya pemirsa. Kita akan klik buat konsep SPT. Namun ini sekedar review lebih dulu. Contohnya adalah ketika kita pilih SPT dilaporkan, muncul nih jenis-jenis SPT yang pernah kita laporkan. Kembali ke konsep SPT, kita pilih buat konsep SPT. Kita pilih buat konsep SPT. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Inilah bagusnya dan hebatnya Cortex, di mana semua jenis pajak ada di satu website ini. Semua jenis pajak ada di satu website dan satu portal ini. Di mana di situ ada PPh badan, kemudian PPh pasal 21 dan juga ada PPh unifikasi ya. Yang sering kita lakukan adalah ini, PPh badan, PPh 21 dan PPh unifikasi. Pilih PPh badan tentunya karena kita sedang akan lapor PPh badan. Dan Anda akan dibawa ke tampilan seperti ini. Jenis periode SPT kita pilih SPT tahunan dan kita pilih tahun 2025. Karena tahun pajak 2025 ya. Berikutnya kita pilih model SPT, kita pilih normal dan berikutnya create tax return atau buat SPT. Ini diambil dari simulator Cortex bahwa simulator ini menggunakan skenario badan usaha di perdagangan, omsetnya tidak lebih dari 50 M, bukan PP 55, tidak punya fasilitas perpajakan, tidak ada kerugian fiskal, tidak ada hubungan istimewa, tidak terdapat biaya entertainment, tidak terdapat sisa lebih. Jadi yang masih yang sederhana ya, dan betul kita praktekkan yang masih sederhana. Berikutnya Anda lihat di konsep SPT akan ada seperti ini. SPT PPh badan, SPT PPh badan rupiah periode Januari Desember 2025, modelnya normal. Nanti kita pilih gambar pensil. Oke, next kita pilih gambar pensil. Di sini ya, gambar pensil. Nah, setelah dipilih gambar pensil, kita akan dibawa ke halaman induk. Inilah kita akan mulai melakukan pengisiannya. Bagian induk ada tahun pajak, status normal, periode pembukuan 1-12, metode pembukuan, dan seterusnya. Kita pilih preview SPT. Di sini contohnya kita menggunakan 5 bukti potong ya. Oh ya, untuk jenis metode pembukuan kita pilih akrual dan ini adalah 5 bukti potong. Baik, dan berikutnya inilah isian-isian di induk yang akan menentukan apa isian kita berikutnya. Sektor usaha Anda pilih perdagangan, kita pilih perdagangan. Apakah laporan di audit angkutan publik? Tidak. Kemudian apakah dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak termasuk objek pajak? Ini juga tidak karena case-nya adalah wajib pajak dengan memilih tarif umum. Tidak ada PPh final UMKM yang 0,5%. Apakah wajib pajak menerima menghasil atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? Kita pilih tidak. Apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Kemudian perhitungan PPh penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak. Apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurang penghasilan neto? Tidak. Sekali lagi ini untuk yang sederhana-sederhana masih tidak memiliki fasilitas ya. Penghasilan bruto juga tidak. Ini juga silakan pilih tidak karena tidak ada kompensasi kerugian. Berikutnya, nah, penghasilan neto fiskal ini, tadi kan ini ya, sampai D. Penghasilan neto fiskal ini, sebentar ya. Penghasilan neto fiskal ini akan diambil dari lampiran 1C.
Kemudian apakah memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal penghasilan itu? Tidak. Ini juga tidak ada fasilitas pengurangan. Kemudian terdapat kerugian fiskal? Tidak, ya. Memperoleh pengurangan penghasilan bruto juga tidak. Nah, tarif pajaknya kita pilih tarif yang PPh pasal 31E. Nah, ini kita penghasilan itu diisi dari lampiran 1C, L1C. L1C sudah lampirannya ada tampilannya seperti ini, rekonsiliasi untuk perusahaan dagang. Untuk laporan laba rugi, kita akan mengisi laporan laba rugi dan artinya kita sudah harus memiliki laporan laba rugi. Ya, kita buka dulu laporan laba rugi kita adalah seperti ini. Ini dari yang section sebelumnya. Section sebelumnya kita mengisi SPT, menyusun laporan keuangan sederhana ya. Laporan keuangannya adalah seperti ini, laba ruginya seperti ini. Dan berikutnya kita tinggal memasukkan angka-angkanya dari laporan laba rugi ke Cortex. Baik, kita mulai memasukkan angka-angka dalam laporan laba rugi ke Cortex. Yang pertama penjualan ya. Angka penjualan. Anda lihat di laporan laba rugi Anda. Anda lihat di laporan laba rugi Anda dan di sini untuk kita contohnya penjualan kita adalah di 2,5 miliar, 2530 miliar sesuai dengan laporan keuangan sebelumnya yang sudah kita bikin. Maka kita pilih di sini. Nah, ini penjualan, kita pilih tanda pensil, klik pensil di sini penjualan, laporan klik pensil dan kita isi penjualan domestik. Nah, ini kita isi masing-masing. Angka komersialnya kita isi 2530 juta. Kemudian non objek pajaknya kita isi 0. Dikenakan PPh finalnya kita isi 0. Tidak finalnya maka munculnya di angka sekian. Berikutnya penyesuaian fiskal positif kita isi 0, penyesuaian fiskal negatif 0. Kode penyesuaian fiskal tidak ada karena ini 0 ya. Lalu berikutnya pilih simpan. Setelah pilih simpan, kita akan mengisi akun berikutnya yakni akun pembelian ya. Di sini akun pembelian. Kita isikan akun pembelian berdasarkan angka dari laporan laba rugi kita. Contoh di sini akun pembelian pada tahun 2025 adalah 2,2 miliar rupiah. Maka kita isikan di sini pembelian 2,2 miliar rupiah. Next, kita isi persediaan akhir. Kita isi persediaan akhir. Jadi sesuai dengan case kita, persediaan akhirnya adalah di 200 juta rupiah sesuai dengan laporan keuangan. Maka kita isikan 200 juta rupiah. Kita lanjut ke akun 5311, gaji, tunjangan, bonus, honorarium dan sebagainya. Nilai komersialnya adalah di 202 juta 500 ribu rupiah. Maka penyesuaian fiskal positif ada enggak? Di sini case-nya tidak ada ya, tidak ada penyesuaian fiskal positif. Artinya atas pembebanan gaji, tunjangan, bonus, honorarium dan THR ini telah sesuai dengan ketentuan. Artinya bisa dibiayakan semuanya menurut komersial dan menurut pajak. Contoh penyesuaian fiskal positif atas gaji ini apa? Contohnya adalah ketika perusahaan Anda bentuknya adalah CV ya. Kemudian perusahaan Anda membayarkan gaji kepada direktur yang juga owner. Itu adalah objek koreksi fiskal positif terkait gaji, tunjangan dan sebagainya. Sekali lagi di sini tidak ada koreksi fiskal positif karena ini bentuknya PT dan sudah sesuai dengan ketentuan. Biaya gaji menurut komersial juga dibolehkan
menurut fiskal juga. Lalu kita pilih simpan. Tadi sudah kita isi penjualan, kemudian pembelian, kemudian persediaan akhir ya. Apabila Anda memiliki persediaan awal juga silakan dituliskan ya persediaan awalnya. Kemudian di sini gaji, tunjangan bonus, beban penyusutan dan amortisasi. Berikutnya adalah kita mengisikan beban penyusutan dan amortisasi sesuai dengan soal, sesuai dengan case yang kita miliki. Beban penyusutan dan amortisasi adalah di 3750 ya, 3750.000 atau Rp3.750.000. Kita isikan di sini beban penyusutan dan amortisasi. Pun begitu dengan beban sewa, kita masukkan 15 juta rupiah. Beban usaha lainnya juga kita masukkan ya, sehingga akan ketemu di sini. Nah, sistem Cortex akan otomatis menghitung berapa HPP Anda ya. Kita sudah punya 3 ya, kita sudah punya 3 angka, yakni pertama adalah angka penjualan bruto ya, angka penjualan bruto, kemudian angka penjualan bersih, kemudian HPP atau harga pokok penjualan di sini HPP, dan terakhir adalah kita sudah ketemu laba kotor. Di sini laba kotor adalah di 530 juta rupiah. Apakah sudah sesuai dengan laporan keuangan kita? Yuk kita lihat. Sudah sesuai ya. Nilai komersial kita sudah sesuai di 530 juta rupiah. Begitu pula dengan nilai fiskal kita adalah 530 juta rupiah. Karena kita tidak ada koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Nah, di sini ya, laba kotor 530. Di sini juga menurut fiskal 530 juta rupiah. Sudah, berikutnya kita menuju ke laba atau rugi usaha. Jika tadi adalah laba kotor itu apa? Laba kotor itu adalah penjualan dikurangi HPP saja, harga pokok penjualan, yakni mengenai harga pokoknya belum termasuk biaya-biaya usahanya. Nah, biaya usaha di sini namanya adalah beban usaha yang akan mengurangi laba kotor. Jadi tadi laba kotor di 530 juta, jumlah beban usahanya di 241250, sehingga ketemu laba atau rugi usaha adalah di 288750 ya. 288750 kita lihat apakah sudah sama. Sama ya, di sini ya, laba rugi usaha adalah 288750. Oke, berikutnya kita isi ke isian berikutnya. Nah, di sini sama. Laba rugi sebelum pajak di 288750. Laba rugi sebelum pajak 288750. Sama ya, atas dan bawah. Jika ada yang masih menanyakan ini atas ini Excel apa sih? Ini ya. Jika ada yang masih menanyakan Excel apa? Ini adalah Excel laporan keuangan yang sudah harus Anda miliki, sudah harus dimiliki oleh perusahaan. Bagaimana jika belum punya? Maka harus bikin. Dan apabila Anda ingin mendapatkan template Excelnya ini, ada di deskripsi di bawah ini. Kami telah membuatkannya. Template laporan keuangan di mana di situ ada sheet contoh kasus, contoh biaya gaji, daftar aset, peredaran usaha, laba rugi, neraca, kemudian kertas kerja untuk ke Cortex dan laporan perubahan ekuitas. Silakan klik di deskripsi di bawah. Berikutnya pemirsa, kita sudah sampai ke laba rugi sebelum pajak. Nah, kita akan melihat neraca atau laporan posisi keuangan.
Neraca di sini contohnya ini adalah yang dari perusahaan yang dalam contoh kasus. Ini adalah template Excel-nya, juga Anda bisa dapatkan di deskripsi di bawah ini template Excel-nya. Laporan keuangan itu apa? Laporan yang menunjukkan posisi keuangan ya per akhir tahun per 31 Desember 2025. Bedanya dengan laporan laba rugi itu adalah dalam satu tahun ya. Untuk laporan laba rugi itu dalam satu tahun pajak periode 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan laporan posisi keuangan adalah sebuah titik di 31 Desember 2025. Oke, berdasarkan laporan neraca kita adalah seperti ini. Kas dan setara kas 1,2, piutang 100, jumlah aset lancar di 1,3 M. Aset tidak lancar di 16 juta sehingga jumlah aset adalah 1366. Begitu pula jumlah liabilitas dan ekuitas adalah 1366. Ini sudah klop ya, sudah valid dan benar artinya neraca ini. Sama seperti laporan laba rugi tadi ketika untuk kita masukkan di Cortex, begitu pula dengan neraca. Angka-angka dalam neraca ini kita masukkan di Cortex. Angka-angka dalam laporan posisi keuangan ini kami telah membuatkan template-nya sudah sesuai dengan format Cortex. Contohnya kita masukkan di sini kas dan setara kas 1,2, piutang usaha 100 juta sehingga jumlah aset lancar 1349850. 1349850 sudah sesuai ya. Kemudian aktiva tidak lancarnya di 16250. 16250 sama ya, sehingga jumlah aset di 1366.100. Jumlah aset di 1366.100.000. Begitu pula dengan neraca ya. Setelah isi aset Anda silakan klik simpan konsep agar tidak hilang. Dan berikutnya pula isikan neracanya isikan ekuitas dan liabilitas sesuai dengan neraca tadi. Sehingga di sini sudah valid, jumlah aset 1366.100, jumlah liabilitas 1366.100 juga. Klik simpan dan simpan konsep. Akan muncul notif SPT berhasil disimpan. Baik, berikutnya pemirsa kita akan mengisikan L2, daftar kepemilikan ya. R2 atau daftar kepemilikan kita akan mengisikannya. Pemegang saham 1 kita tulis. Caranya adalah klik edit di sini. Kita pilih klik edit di sini. Kita isikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Modal disetor 600 juta atau 60%. Ada dividen atau pembagian laba atau tidak? Tidak ada di tahun 2025. Sehingga kita pilih simpan. Berikutnya, begitu pula dengan nomor 2. Nomor 2 kita juga isi. Ya, nomor 2 kita isi di 400 juta rupiah. Total 1 miliar, 100%, dividennya tidak ada. Lampiran 2 kita sudah mengisi untuk penyertaan modal. Dan berikutnya, lampiran 2 yang bagian A adalah daftar pemegang saham tadi. Yang B adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Di sini contohnya perusahaan kita tidak melakukan penyertaan modal ke perusahaan afiliasi. Klik simpan konsep. Sukses, SPT berhasil disimpan. Berikutnya penghitungan PPH. Di sini case-nya adalah karena omsetnya masih di bawah 50 miliar rupiah. Kita pilih fasilitas pasal 31E. Maka kita akan melihat, kita akan mengisikannya di sini. Jumlah peredaran bruto adalah berapa? Di sini adalah di sekian. Penghasilan kena pajak otomatis mengambil dari laporan keuangan ya, 288750. Sehingga begitu pula perhitungan PPh-nya sudah otomatis diisikan oleh sistem di 31762.500. Berikutnya kita pilih simpan konsep.
Setelah pilih simpan konsep, maka kita akan mengisikan bagian E, pengurangan PPh terutang ya, pengurangan PPh terutang. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau dipotong atau dipungut pihak lain? Ya, karena kita tadi punya 5 bukti potong ya. Kita pilih dulu ya. Setelah kita pilih ya, maka kita akan lihat di lampiran 3. Kembali ke atas, kita lihat di lampiran 3. A adalah penghasilan luar negeri, tidak ada ya. Dan B adalah ini, B, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Ada 5 karena di sini ada 5 baris. Silahkan dilihat baik-baik. Ini adalah sudah terprepopulated, artinya sudah langsung muncul di Cortex ya. Jika ada yang belum, maka ada yang bukti potong Anda miliki namun belum masuk di sini, maka silakan klik pilih tambah. Begitu pula jika Anda mau menghapus, silakan pilih hapus di sini. Berikutnya Anda klik konsep, simpan konsep. Lalu kita akan melihat scroll bagian bawah sebentar. Kita menuju ke ini, penyusutan. Apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan dan atau amortisasi? Ya, kita bebankan ya. Ketika kita di 21 ini kita pilih ya, ada beban penyusutan, maka akan muncul lampiran 9 dan kita akan mengisi namanya lampiran 9. Lampiran 9 itu apa? Adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini ada menu import data jika sangat banyak. Dan ini kita masukkan, kita melihat lebih dulu daftar aset yang kita miliki. Seperti di Excel yang sudah kita kerjakan tadi, seperti laporan keuangan yang sudah kita miliki tadi. Kita pilih di sini daftar asetnya apa aja. Contohnya di sini ya, ada laptop 1, laptop 2, printer, meja, kursi. Semuanya dibeli di April 2025. Harga perolehan sekian, nilai buku sekian, penyusutan sekian. Kita transfer angka-angka ini ke daftar penyusutan ya. Kita transfer ke sini, kelompok 1. Tambah. Kita memasukkan yang atas dulu nih, laptop ya. Lalu masukkan di sini peralatan. Kita isi sesuai kondisi. Jenis harta adalah peralatan elektronik. Bulan perolehan dan tahun perolehan April 2025. Biaya perolehannya di 8 juta rupiah. Nilai sisa buku fiskal pada awal tahun di 8 juta rupiah juga. Penyusutan amortisasi fiskal tahun ini di 1,5 juta rupiah. Keterangan laptop 1. Baik, diisi semua ya, diisi semua sampai dengan 4-4-nya sudah terisi. Sehingga kita sudah akan memiliki penyusutan tahun ini. Ya, kita sudah memiliki penyusutan tahun ini di 3750. Berikutnya kita isikan jumlah penyusutan komersial. Tadi 3750, kita isi 3750 juga. Karena sama ya fiskal dan komersial kita. Klik simpan konsep. Dan berikutnya kita lengkapi pernyataan transaksi berikutnya. Apakah wajib pajak membebankan biaya entertainment, promosi, dan penjualan? Tidak. Fasilitas? Tidak. Punya sisa lebih? Tidak. Dividen dari luar negeri? Tidak juga. Nah pemirsa, berikutnya kita diminta untuk mengunggah atau mengupload laporan keuangan. Ya, laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit. Karena kita tidak diaudit, maka kita upload laporan keuangan. Maka kita pilih di sini, pilih. Ya, di sini file telah terupload, maka
Berikutnya pemirsa, kita akan mengisikan ini. Tadi penyusutan sudah, kemudian entertainment tidak ada, fasilitas tidak ada, memiliki sisa lebih tidak ada, memperoleh penghasilan dividen juga tidak. Dan berikutnya kita upload laporan keuangan di sini. Kita pilih upload. Di sini sudah ada laporan keuangannya, sudah muncul. Dan berikutnya kita lakukan penandatanganan di sini ya. Lengkapi jabatannya, kita pilih, kita tulis direktur karena direktur. Kemudian kita klik simpan konsep. Dan setelah kita klik simpan konsep, kita akan muncul notifikasi SPT berhasil disimpan. Dan berikutnya kita lakukan penandatanganan dokumen. Nah, ini yang penting nih, penandatanganan dokumen. Jenis penandatanganan adalah tanda tangan pembayar pajak, penyedia tanda tangan, kode otorisasi DJP, ID penanda tangan adalah NIK kita, dan paspresnya adalah sesuai yang kita buat tadi di langkah kedua, daftar cara mendapatkan sertifikat digital atau kode otorisasi DJP. Dan di situ ya, lalu kita pilih cek paspres dan paspres valid. Setelah paspres valid, maka kita pilih konfirmasi tanda tangan. Dan setelah kita pilih konfirmasi tanda tangan, maka SPT akan berpindah ya dari konsep SPT menuju SPT menunggu pembayaran. Sekali lagi, setelah kita tanda tanganin sukses paspres valid, maka SPT kita akan berubah dari konsep SPT menjadi SPT menunggu pembayaran. Barangnya adalah ini, SPT menunggu pembayaran. Berikutnya kita lakukan pembayaran. Ada di menu pembayaran, daftar kode billing belum dibayar. Dan kita lakukan eksekusi pembayaran ya. Kita lakukan pembayaran di internet banking, di cash ke bank, teller bank langsung, di kantor pos, di ATM, dan seterusnya. Silahkan sesuai preferensi Anda masing-masing. Dan berikutnya setelah daftar kode billing belum dibayar, kita bayar. Dan setelah dibayar, billing berhasil dibayar, maka SPT badan kita, SPT tahunan perusahaan kita akan berpindah dari menunggu pembayaran ke SPT dilaporkan. Ingat, ketika kita bikin tadi, kita ada di konsep SPT. Ketika sudah simpan dan sudah tanda tangan, sudah memasukkan paspres, kita berpindah ke SPT menunggu pembayaran, dan setelah kita lakukan pembayaran, SPT pindah ke SPT dilaporkan. Inilah dia pemirsa SPT dilaporkan, PPh Badan, SPT PPh Badan Rupiah, periode Januari sampai Desember 2025, modelnya normal, tanggal SPT 26 November 2025. Kita lakukan di beberapa hari yang lalu. Lalu scroll lagi ke kanan, akan muncul apa ini? Tanggal dibuatnya, ini adalah start dibuatnya. Kemudian status SPT adalah submitted, kanalnya taxpayer portal. Dan sudah selesai pemirsa, kita sudah berhasil lapor SPT tahunan badan untuk tahun pajak 2025 yang sudah harus kita lakukan di aplikasi atau website Cortex mulai Januari 2026 nanti. Oke, SPT tahunan, PPh Badan, tahun pajak 2025 paling lambat dilaporkan di 30 April 2026. Jangan sampai terlambat, karena sayang sekali jika terlambat ada denda di 1 juta rupiah. Seperti itu pemirsa. Resum, langkah-langkah, tahapan lapor SPT tahunan badan di Cortex adalah seperti ini. Aktivasi akun Cortex, kemudian kita harus punya
sertifikat digital atau kode otorisasi DJP, lalu kita sudah harus berhasil login akun Cortex DJP, kemudian kita sudah bisa impersonate atau diberikan role, dan nomor 5 adalah kita sudah menyiapkan laporan keuangan, dan nomor 6 adalah step by step memasukkan angka-angka dalam laporan keuangan ke dalam SPT tahunan, ke dalam surat pemberitahuan tahunan. Sekian, apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan kunjungi berbagai kanal media sosial kami, karena tips pajak media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, ada di YouTube, ada di website, ada di Telegram, dan juga kami ada di TikTok. Konsultasi gratis, silahkan menuju ke kanal media sosial kami seperti ini. Silahkan Anda masuk ke kunjungi kanal media sosial kami, tanyakan di sana, dan insya Allah akan dibahas oleh tim kami. Apabila Anda membutuhkan intensif course ya atau kursus online, Anda juga bisa mengikuti e-course atau kursus online dari Tips Pajak Academy yang tautannya bisa ada di deskripsi di bawah ini. Anda bisa mengikuti berbagai e-course penyusunan SPT tahunan badan di tautan di deskripsi di bawah dari Tips Pajak Academy. Silakan mengikuti e-course penyusunan SPT tahunan badan dari Tips Pajak Academy di bawah ini. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.